kalau saya ingat-ingat lagi ke belakang, bukan segala yang dipikir pakai logika itu, tapi orang-orangnya kali ya, attract saya gitu. Bicara dengan Nathan, bicara dengan Coach Ray gitu, saya ngeliat mereka beda gitu. Mereka beda dengan saya memang nggak join, tapi pokoknya saya tahu lah ada company lain. Pernah juga asuransi, saya pernah nyenggol dikit gitu lah. But I don't feel comfortable there gitu, dan nggak ngerasa apa ya ada sesuatu yang beda. Tapi di sini saya ngerasa ada sesuatu yang beda, bukan hanya company, produk, tapi juga orang-orangnya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan gabung. Kemudian saya mikir waktu itu, kalau saya orangnya emang suka pakai feeling gitu. Kayak nggak terlalu apa ya, pokoknya kalau feeling saya bilang ayo ya ayo gitu, saya nggak terlalu mikir jauh-jauh amat gitu. Mungkin karena saya kalau di operasi kan juga orangnya yang ya kalau dokter bedah terlalu semua dipikirin ya nanti nggak operasi gitu kan. Apalagi kalau kasusnya susah, nggak akan berani, karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa pasti hasilnya bagaimana, nggak pernah bisa menjamin apa yang kita kerjain pasti sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan gitu. Jadi ya saya berdasarkan hitung-hitungan itu aja, saya pikir ya no loss, tapi ada potensi untuk gain something gitu kan. Nah kemudian akhirnya masuk join. Yang susah bagi saya mungkin ya doing the business ya. Kalau produk ya pastilah teman-teman udah tahu saya dokter, nggak susah lah, saya belajar dikit dan tentunya confidence-nya beda pasti memang. Tapi seperti kata Coach Ray bilang, sharing about the business is so difficult. Buat aku susah banget karena dulu masih berpandangan apa ya, kayak tadi ya, mungkin kata Coach William, nembak-nembak orang gitu kan. Dulu mindsetnya masih kayak gitu. Tapi ya itu menurut saya yang penting seperti yang dulu Coach Nathan ajarin ke aku, yang penting mau belajar, terus tadi humility, bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa gitu di bisnis itu, nol. Jadi ya aku nyontoh aja, mencoba membuka pikiran apa yang leader udah kerjain, ya itu pasti mungkin nggak 100% cocok sama aku, tapi pasti worth something ya, at least worth to try gitu. Jadi ya udah aku kerjain. Kadang-kadang di pikiran juga masih nggak tahu nih gitu. Tapi ya udah aku kerjain aja. Jadi blind faith lah gitu. Jadi akhirnya ya mulai bisa dikit-dikit, dan berjalan dengan itu aku juga mencoba gimana meningkatkan belief aku ya. Dari produk, belajar tentang company, belajar mengenai network marketing itu apa sih. Jadi aku selalu berusaha belajar gitu. Rasa ingin tahu. Aku emang orangnya senang belajar, senang baca, pengen tahu lebih detail gitu, nggak cuma terima aja doang gitu ya. Jadi mengenai network marketing itu apa sih, terus sebenarnya worth it nggak sih, bisa mendatangkan uang nggak sih, kan itu aku mesti tahu. Kalau nggak gimana mau sharing sama orang gitu kan, nggak akan pede. Sampai pada akhirnya tahun lalu bahkan sampai karena memang aku ikut Boston Marathon, udah ke US jauh-jauh, akhirnya sampai ngomong sama Pak Charles, aku mau lihat, mau ke Salt Lake City, mau lihat pabriknya, karena I have to see it with my own eyes gitu. Jadi sampai aku ke situ, ketemu scientist, kepalanya pula gitu ya, beruntung banget. Terus ketemu kepala pabriknya juga, masuk sampai ke dalam-dalam, di situ belief aku juga makin terbangun gitu. Nah, terus ya seiring dengan itu, kalau belief kita terbangun ya tentu mungkin itu yang dibilang kelihatan ya, terus orang juga bisa lihat, orang juga jadi attract gitu, akan tertarik, dan confidence aku juga naik pelan-pelan. Ngomong ke orang juga mau nggak mau, kayak tadi bilang energinya beda gitu, makin pede dan makin ngerasa. Kalau dulu aku baru mulai tuh kayak nawar-nawarin apa, minta-minta gitu. Tapi kalau sekarang ya ini apa yang aku sharing nih emang sesuatu yang berharga loh. Kalau kamu nggak mau, kamu yang rugi gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu. Tapi asal kita udah jelasin gitu ya. Tapi jadi lebih ada pride di situ. Jadi
itulah aku rasain perbedaannya dan pertumbuhannya. Dan kemudian ya 2023 ya mungkin pulang dari Korea waktu itu ya. Aku ngerasa situ sih cukup momentum di situ. Emang pertama waktu itu terus terang mulainya dengan ngejar LS, tapi kemudian di minggu tertentu akhirnya tahu ini nggak kesampaian nih gitu. Tapi aku akhirnya diskusi dengan Coach Ray ya, dengan Nathan, wah ada yang lain-lain kok yang bisa di-achieve gitu kan. Akhirnya waktu itu pasang target, elevate dan segala macem. Ya kemudian aku rasa yang menentukan sih konsistensi, bener ya, konsistensi. Aku mungkin dalam hal lain banyak kekurangan, tapi aku ngerasa aku cukup konsisten. Termasuk dalam DMO itu penting banget. Makanya tiap tim training itu aku sering sharing ya Coach ya, Coach Red. Aku ngerasa sangat dibantu dengan adanya DMO bareng. Karena di bisnis ini seperti Nathan, aku kan tiap minggu kan kita call ya, ada Zoom. Emang benar kalau kita sendiri tuh rasanya tuh kayak berat banget, kayak sendirian gitu, kayak nggak ada temennya. Tapi kalau dilakukan bareng-bareng itu jadi lebih ringan, ya kan? Dan ada teman diskusi dan ada perasaan nggak cuma gue yang ditolak, nggak cuma gue yang ternyata udah nawarin nggak ini, yang udah janjian orangnya nggak datang dan sebagainya. Tapi semua orang ngalamin yang sama gitu. Jadi di situ ya kita bisa jadinya nggak terlalu ups and downs, jadi nggak terlalu drama buat kita karena everybody doing it. Kayak gitu. Jadi ya aku ngerasanya di situ, makanya kayak tadi Pak Charles juga aku setuju banget ikut training, tentunya sesuai kemampuan kita ya, ikut tim training, ikut corporate training, datang ke event selama kita bisa sisihkan waktunya kita datang. Itu akan menjaga semangat kita, mood kita, dan belief kita gitu. Kemudian ya itu aku kerjain. Kalau ya itu tadi ya membantu DMO bareng, tapi tetap ups and downs-nya sih banyak banget. Kadang-kadang mau Zoom aja karena